Hai adik-adik sekolah minggu, GKP Ibu Minauli, Pos Kebaktian Bertak, Talang Nyamuk, Bukit Selabu, dan Lonsum, dan seluruh adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk ibadah hari ini kan? Hai teman-teman, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahku dan janganlah menyenangkan ajaran ibumu. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar? Baik. Tentunya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi hari ini kita beribadah di rumah. Sebelumnya dipanggil dulu, di absen dulu. Di mana Radik? Ada Kak Koko? Gimana dengan Armstrong? Olivia. Iya, mari kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan walaupun masih berada di rumah saja. Nah, halo adik-adik. Seperti biasanya ibu-ibu selalu menyapa adik-adik semua. Tidak lupa juga mengucapkan rasa rindu yang teramat dalam untuk adik-adik sekalian. Di sini para ibu guru selalu menghimbau untuk adik-adik sekalian agar selalu hidup sehat, banyak istirahat ya supaya sehat. Kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker ya, karena sekarang ini masih ada virus corona. Dan jangan lupa yang nomor 1, selalu berdoa setiap saat untuk Tuhan ya, supaya kita dijagai oleh Tuhan. Oke? Oke. Nah, adik-adik, tadi udah dihimbaukan untuk tetap di rumah saja, berdoa dan selalu bersih-bersih. Tapi kali ini seperti biasa, kakak mau tanya nih, gimana dengan hafalannya minggu kemarin? Siapa aja yang sudah kirim hafalannya? Itu yang pakai baju kuning. Udah makin banyak. Nah, untuk saat ini kita lihat dulu ya videonya. Check it out. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, adik-adik di rumah, itu tadi video hafalan dari teman-teman kalian. Gimana? Seru kan? Seru. Nah, lebih seru lagi kalau kalian yang belum mengirimkan ayat hafalan, silakan dikirim ke ibu gurunya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita mau bernyanyi dengan gembira di rumah Tuhan. Tapi yang di rumah harus semangat dan bangkit berdiri. Ayo. Jangan malas. Ya, berdiri ya. Oke, adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah bernyanyi gembira di rumah Tuhan. Saat ini kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Silakan adik yang di rumah duduk yang rapi. Kita mau menenangkan hati dan kita mau berdoa. Baiklah anak-anak kami yang ada di rumah, supaya kita memulai kebaktian sekolah minggu kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Amang mengajak kita semuanya supaya menenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, agar kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat ke dalam jaring-jaring kejahatan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami selami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri kepadamu, supaya di dalam roh-Mu kami dapat melakukan hukum-hukum-Mu
dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat berlindung di bawah naungan kasih-Mu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan memfitnah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, setelah kita berdoa, saat ini kita kembali untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Yang di rumah tetap kita bangkit berdiri ya dan semangat.
King Kong. Ya, kita mau bernyanyi lagu King Kong badannya besar dan dilanjutkan lagu Anak Monyet. Putarnya yang
yang di rumah, tadi kita sudah berdoa bersama. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan buat adik-adik, buat bapak, ibu yang ada di rumah. Semoga kita bisa untuk adik-adik kita yang ada di rumah ya, untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan kita dari Alkitab kita, yaitu 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi adik-adik di rumah, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kita baca secara bersama-sama ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya adik-adik, tahu tidak, seperti tubuh kita ada yang tangan, ada mata, ada mulut, ada kaki. Setiap dari orang memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Ya, cerita firman Tuhan kali ini akan bercerita mengenai seekor kelinci yang sangat sombong dan juga seekor kura-kura. Ya, untuk lebih memudahkan kita mendengar cerita firman Tuhan, kalian saksikan dulu ya cerita berikut ini. Selamat menyaksikan. Kisah kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci berlari keliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjanjikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang rubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kera pun menolak, hanya kura-kura yang berani menerima tantangan kelinci. Kelinci dan kura-kura bersiap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. Kelinci tiba di depan garis finish yang masih sepi tanpa satupun penonton. Semuanya sedang mengikuti kura-kura yang berjalan dengan lambat. Kelinci berhenti sejenak dan berpikir betapa menyenangkan jika kemenangan itu dilihat banyak penonton. Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci mulai memejamkan matanya. Dan tanpa sadar, kelinci pun tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, kura-kura sudah berada dekat dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci terkejut saat melihat kura-kura hampir sampai di garis finish. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finish. Semua penonton bersorak-sorai memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat malu karena
dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Kelinci berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun, kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan akan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan. Nah, adik-adik, tadi sudah disaksikan ya ceritanya. Itu tadi ada binatang apa? Kelinci. Ya, kelincinya sombong dan juga seekor kura-kura. Ya, adik-adik, tadi kelincinya itu memiliki kelebihan. Kelebihan dia apa? Dia bercepat untuk berlari. Iya, kalau kura-kura tahu tidak jalannya apa? Lambat. Iya. Nah, si kelinci tadi tidak ada yang bisa mengalahkannya di hutan itu. Tetapi si kura-kura yang mau untuk berlomba dengan si kelinci. Iya, dengan santainya si kura-kura ikut untuk berlomba dengan si kelinci. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita ambil dari cerita itu? Yang pertama yaitu kalau adik-adik memiliki kelebihan itu tidak boleh yang namanya sombong. Iya, kalau kalian memiliki kemampuan untuk bernyanyi, nyanyikanlah itu untuk Tuhan. Kalau kalian memiliki pengetahuan yang luas, bagikan itu sama teman-teman kalian ya. Itu yang pertama, tidak boleh sombong ya. Yang kedua, tidak boleh yang namanya merendahkan orang yang lemah. Iya, seperti si kelinci tadi, dia kan kuat berlari, kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, "Hai kamu monyet, kamu jerapah, kamu apa tadi binatang yang ada di situ, semuanya dibilangnya kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku." Iya, itu tidak boleh ya, merendahkan orang lain. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu kita harus melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Iya, dengan kelebihan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kita harus menggunakannya itu untuk satu tujuan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, jadi ketika kalian menggunakan tubuh kalian ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita ini akan terberkati. Oke adik-adik? Iya, seperti tema kita hari ini, jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Pakailah diri kalian, apapun yang menjadi kelebihan kalian untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Tidak boleh melakukan pelanggaran yang tidak disukai oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kalian dengan membuat moto di dalam hati. Aku mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi yuk kita katakan, aku yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, di mana kami setiap anak-anak-Mu memiliki kelebihan kami masing-masing. Biarlah Tuhan kelebihan yang kami miliki itu bisa kami lakukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan berguna bagi banyak orang di sekitar kami, sehingga hidup kami ini Tuhan memiliki berkat dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami sekarang akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami hingga nanti selesai. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, adik-adik yang di rumah, dari kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi apa temanya?
jiwa bersama Yesus sekarang juga. Sekali lagi, cari jiwa bersama Yesus, awal keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus sekarang juga. Oke adik-adik yang di rumah, itu sekian dulu ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni, ya sudah bulan Juni ya. Nah, tetap bersabar di rumah. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang telah menemani adik-adik kita untuk beribadah di rumah. Kita mau tutup ibadah kita pada saat ini, kita mau berdoa. Kalian bantu berdiri ya. Nah, anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, supaya kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita, Mama mengajak kita semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Tetapi Mama meminta anak-anak kami yang ada di rumah dan ibu-ibu guru sekolah minggu yang ada di sini supaya mengikuti doa yang Mama ucapkan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, kasih dan kemurahan Tuhan kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami anak-anak sekolah minggu. yang menyertai kami anak-anak sekolah minggu. Lewat ibadah sekolah minggu kami Tuhan, Lewat ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima sebagai kemuliaan. Kiranya Tuhan berkenan sebagai kemuliaan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, berkati masa depan kami, berkati masa depan kami, dan berkati juga kedua orang tua kami. dan berkati juga kedua orang tua kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. sertai dan jagai kami. Sertai dan jagai kami. Biarlah hati kami Biarlah hati kami menjadi hati anak yang rendah diri, menjadi anak-anak yang rendah diri, anak yang senantiasa tidak sombong, anak yang senantiasa tidak sombong, dan anak yang senantiasa ingin menyenangkan Tuhan. dan anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ampunkanlah kami dari dosa kami, ampunkanlah kami dari dosa kami, dan sertai kami dan sertai kami supaya menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. supaya menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Ini doa kami Tuhan, yang kami serukan hanya di dalam satu nama, yang kami serukan hanya di dalam satu nama, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kau sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.